Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul ayyam, sebagai hari yang paling mulia, marilah kita memperbanyak salawat kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi." Sesungguhnya hari yang paling afdal di tengah kalian adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Mendengar kalimat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda padahal Anda telah menjadi tanah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca meninggal dunia dipahami oleh sahabat ketika beliau meninggal akan dikubur dan menjadi tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meluruskan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya sallallahu alaihim wasallam." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga salah satu di antara bagian keistimewaan yang Allah berikan bagi para nabi, jasadnya utuh meskipun mereka telah dikubur ribuan tahun lamanya. Karena itulah marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-Ahzab. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak sekali keutamaan ketika seorang hamba memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling dekat kedudukannya dengan aku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Salah seorang ulama ahli hadis, Ibnu Hibban rahimahullah, pernah mengatakan, dan yang paling memiliki harapan besar
untuk menjadi manusia yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Karena para ahlul hadis, mereka ketika mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali menyebutkan nama Rasulullah, mereka akan baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejumlah hadis yang mereka cantumkan dalam kitabnya, mereka bersalawat dengan angka itu. Kalau dalam Sahih Bukhari ada sekian ribu hadis, lebih dari 5.000 hadis, maka Imam Bukhari dengan menulis kitab Sahih Bukhari bersalawat lebih dari 5.000 hadis. Belum lagi para ulama ahli hadis yang lain yang mereka mencantumkan ribuan hadis, sehingga mereka bersalawat kepada Nabi SAW sejumlah hadisnya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 marratin wa khuttat anhu 10 khati'atin wa rufi'at lahu 10 darajatin." Barang siapa yang memberikan salawat untukku sekali, maka Allah Ta'ala akan berikan salawat baginya 10 kali. Allah hapuskan dosanya 10 dosa, dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Hanya dengan bermodal sekali membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya, sehingga sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sekian keutamaan ini, apabila masih ada di antara hamba Allah yang tidak mau membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terhitung sebagai orang yang bakhil. Karena manusia bakhil, manusia yang pelit sejatinya adalah orang yang pelit untuk kebaikan dirinya sendiri. Jika dia sendiri saja tidak diperhatikan dengan baik, apalagi orang lain. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh, yang disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Manusia yang bakhil adalah orang yang namaku disebut, dia mendengar namaku disebut, namun dia tidak membaca salawat untukku. Sehingga sudah saatnya jamaah dimulakan Allah, setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim alaih, atau dengan kalimat yang lain sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dengan gelar beliau An-Nabi atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan kita motivasi untuk rajin membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, yang kata An-Nawawi, wal munasabatu baina afdhalil ayyam was salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitan antara hari Jumat sebagai hari yang istimewa dengan memperbanyak salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena hari ini hari yang istimewa, maka kita anugerahkan untuk orang yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara salawat yang benar? Para ulama tafsir menyebutkan ketika menafsirkan ayat di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka mereka mengatakan kalimat salawat yang diajarkan dalam Al-Quran sangat sederhana, yaitu terdiri dari 2 kalimat. Pertama, permohonan salawat, yang kedua, salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat ringkasnya adalah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salawat dan salam itu digandengkan sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Kalimat yang seperti inilah, yang sederhana seperti ini, yang bisa kita ucapkan
untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sesuai dengan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, perlu kita bedakan antara salawat dengan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat, ada pujian. Kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disyariatkan untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya. Dan saya kira tidak ada satupun kaum muslimin yang melarang muslim yang lain untuk membaca salawat. Namun lain halnya dengan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian untuk beliau itu dibatasi. Apa dalilnya bahasanya pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibatasi? Pernah satu ketika ada seorang sahabat yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, anta khairuna, ibnu khairina, anta. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang terbaik. Engkau memiliki sifat seperti ini, sifat seperti ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku berlebihan yang sampai menyebabkan itra. Itra itu artinya kultus. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani berlebihan ketika memuji Isa alaihi salatu wassalam sampai mereka menjadikan Isa sebagaimana layaknya anak Tuhan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ada orang yang pernah menyandarkan syair di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam syairnya itu orang tersebut menyampaikan sebuah kalimat, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah kami ada seorang nabi yang dia mengetahui besok terjadi apa. Spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melarangnya, "La taquli hadza." Jangan kau ucapkan kalimat seperti ini. Wa quli ma qablah. Tapi ucapkan dengan lantunan syair sebelumnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak mau ketika beliau dipuji melebihi dari kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan termasuk di antara tindakan yang berbahaya, karena terkadang ada pujian yang diberikan oleh manusia yang itu sebenarnya hanya haknya Allah Ta'ala. Kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kembalikan dalam setiap memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan salawat silahkan sebanyak-banyaknya, tapi untuk pujian kita batasi. Berikan pujian untuk beliau sesuai dengan porsi beliau, karena beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan untuk selalu bisa beramal yang lurus dan memberikan sikap yang adil dalam memberikan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.